Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasan Afandi, mahasiswa PPG Daljab 2025, BID 1 UIN Arnariri, Banda Aceh. Hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025, akan membuat video pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, anak-anakku sekalian, kalian hari ini akan belajar matematika ya, tentang peluang. Namun sebelum kita mempelajari materi kali ini, sebelumnya kita berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Maju Mas. Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an La ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ighfirli Allahumma ighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, silakan. Terima kasih, mudah-mudahan pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan satu apapun. Oke anak-anakku, setelah kita tadi berdoa, sekarang Pak Guru akan mengabsen teman-teman kalian ya, barangkali ada yang tidak hadir. Pak Guru absen dulu ya. Muhammad Mubni, Muhammad Roaita, Muhammad Maimun. Yang tidak hadir siapa? Amin nggak hadir. Anin, kenapa Anin nggak hadir? Sakit. Gibran ada nggak Mas Gibran? Kemana? Sakit juga. Nanti teman-teman yang dekat rumahnya coba dijenguk ya. Bener nggak dia sakit? Ya jangan-jangan nanti cuma main di rumah ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya anak-anakku. Dipimpin Mbak, bisa dipimpin? Ya, dipimpin dulu sama Mbak Yasmin. Ya, coba ya. Hiduplah Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
untuk Indonesia Indonesia merdeka merdeka negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka merdeka lindungilah Indonesia. Terima kasih. Silakan duduk, Mbak. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai, silakan bentuk kelompok dulu biar gampang kita mengontrolnya. Silakan dibentuk kelompok. Oke, supaya kita bersemangat untuk memulai pelajaran kali ini, mari kita tepuk semangat dulu. Sudah bisa kan? Mulai. 1, 2, 3. Semangat. Oke, terima kasih. Materi kali ini adalah penyajian data dalam tabel, ya. Jadi tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu mengurutkan dan membandingkan data. Yang kedua yaitu menyajikan data dalam bentuk sederhana. Jadi nanti kalian dikasih materi, setelah dikasih materi, kemudian kalian akan diarahkan untuk membuat data, mengurutkan dulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Apa itu data? Data adalah informasi yang dikumpulkan dari hasil pengumpulan atau informasi. Data bisa berupa angka, ya, 1, 2, 3, 4, atau gambar. Misal gambar pisang, ada berapa gambarnya? Gambar duren, ada berapa? Terus contohnya nih, cara mengumpulkan data gimana? Ini contoh, tinggi badan. Ini satu kelas anak ini kan ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ya. Itu bisa dikelompokkan sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, contoh anak yang besar-besar, contohnya duduk di sebelah sana, yang kecil di sini, yang di sini, yang gendut-gendut, yang di sana, yang kurus. Itu bisa jadi, itu namanya pengelompokan data. Atau apa? Contoh lagi, contoh Mbak Caca sukanya makan apa? Apa? Ayo. Banana tahu banana apa? Pisang, ya. Ternyata Mbak Caca suka pisang. Kalau Mbak Yasmin sukanya apa? Jajan apa, Mbak? Citato, ya. Jadi nanti bisa diurutkan. Nih contoh, yang sukanya pisang Mbak Caca, Mbak siapa lagi kayak gitu. Nanti yang sukanya jajan siapa? Ya, itu pengelompokan data, tinggal diurutkan. Nanti untuk supaya kalian tidak lupa, kalian bisa mencatatnya. Contoh, nih di kelas ini yang suka pisang siapa? Ada berapa orang? Mbak Caca, Mbak Yasmin, ya. Yang laki-lakinya katakan Mas Fardan suka pisang, ini sukanya semangka, Mas Eta, ya. Jadi nanti tinggal dikelompokkan saja. Kemudian dari apa itu data? Data apa tadi ini? Data apa Mbak, Mas? Informasi yang dikumpulkan dari hasil
pengumpulan atau informasi. Informasi itu bisa langsung kita terjun langsung atau cuma katanya ini kelompok ini katanya si itu sukanya pisang, si A sukanya semangka, si B sukanya mangga, itu ya, macam-macam. Kemudian setelah diperoleh data, kita akan mengurutkan. Contoh tadinya ada yang suka semangka, ada 10 anak di kelas ini katakan. Yang suka pisang ada 7 anak, ya. Yang suka pisang 7 anak. Kemudian ada yang suka semangka 3 anak. Nanti tinggal dikelompokkan. Contoh nih, tadi yang suka semangka 3 anak. Yang suka pisang ada 7 anak. Yang suka jeruk ada 10 anak. Katakan. Kemudian yang suka pepaya ada 5 anak. Coba dari angka ini kalian bisa mengurutkan dari yang terbesar dulu atau yang terkecil dulu. Coba kalian bisa nggak mengurutkan dari angka ini? Dari yang terkecil dulu berapa? 3. Nanti dulu. Nanti 3. Mas Pardan habis 3 berapa mas? Berapa? 5. Mas siapa? Jabar habis 5 berapa mas? 7. Habis 7 berapa mas? 10. Ini adalah 3, 7, 10 dan 5 adalah data. Ini adalah pengurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Sekarang anak perempuan nih, coba kalau kalian mengurutkan dari yang terbesar dulu, berapa mbak yang terbesar? 10. Setelah 10 berapa mbak? 7. Berapa mbak? 5. Kemudian berapa mbak? Habis 5? 3. Oke, berarti kalian sudah bisa mengurutkan dari data tersebut. Ya. Ini contohnya nih. 8, ada angka 8, 4, 16, dan 11 diurutkan dari yang terkecil dulu ke yang terbesar. Oke, setelah tadi kalian memperoleh data, kemudian yang berikutnya adalah membandingkan data. Nih ada contoh, data siapa yang lebih banyak. Nih contoh, ada Idris punya 14 kelereng, Dennis punya 10 kelereng. Terus siapa yang mempunyai kelereng terbanyak? Siapa? Idris. Jadi kita bandingkan mana yang terbanyak, mana yang terkecil. Ya. Oke. Di sini contoh nih, di kelas ini yang berat badannya 30 kilo berat badan ya, 30 kilo. Katakan ada 5 anak. Kemudian yang 35 ada 10 anak. Kemudian yang 40 kilo ada 3 anak. Kemudian yang 45 ada 6 anak. Ya, setelah ada data ini, ya kita bisa mengurutkan dulu. Yang terkecil ada berapa anak? Yang beratnya 30 ada 5 anak. Yang beratnya 35 ada 10 anak. Yang beratnya 40 ada 3 anak. Yang
beratnya 45, ada 6 anak. Kalau kita urutkan dari yang terkecil dulu, berarti berapa? 3, 5, 6, dan 10. Dan 10 ya, itu tadi kita sudah belajar mengurutkan dari yang terkecil dan yang terbesar. Sekarang kita membandingkan. Oke, kita bandingkan nih. Tadi Idris dan Denis punya kelereng yang berbeda-beda jumlahnya. Idris mempunyai 14 kelereng dan Denis mempunyai 10 kelereng. Siapa yang mempunyai kelereng terbanyak adalah Idris. Nih. Sekarang pertanyaan di sini. Pertanyaan di sini. Berapa banyak jumlah siswa yang beratnya paling berat? Berapa? Ada 6 anak. Karena jumlahnya 45 kilo. Ya. Oke, ada yang ditanyakan untuk membuat data ini? Silakan. Gimana, Mbak? Silakan. Silakan, ada yang tanyakan. Boleh dari yang terkecil dulu, kemudian ke yang terbesar. Tapi diberi tulisan urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Begitu juga sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil, ya, kayak gitu. Terus ada lagi? Ada lagi yang mau tanyakan? Terus nih, tabel. Apa itu tabel? Tabel adalah tempat untuk menyusun data agar lebih rapi dan mudah dibaca. Kemudian tabel memiliki baris dan kolom. Ya ini baris. Ini namanya kolom. Yang kotak-kotak ini namanya kolom ya. Baris ke samping, kolom ke bawah. Ke sana namanya baris, ke bawah namanya kolom. Ini bentuk tabel. Kesimpulannya, data bisa diurutkan dan dibandingkan. Data bisa disajikan dalam bentuk tabel, ya tadi tabel, ya, dan kolom. Tabel membantu kita membaca informasi dengan mudah. Terima kasih. Oke. Anak-anakku, setelah kalian mempelajari apa yang kalian simak tadi, kali ini Pak Guru akan memberikan lembar kerja peserta didik. Nanti juga Pak Guru ini menyiapkan dadu. Pak Guru juga sudah menyiapkan dadu. Nanti sesuai dengan perintah yang ada di sini, kalian tulis apa yang sesuai di perintah sini. Nanti sebelum kalian mengerjakan, Pak Guru akan jelaskan. Sebelumnya akan Pak Guru bagikan dulu ya. Ini nanti yang bagian nulis satu anak, ya. Ini Mas. Oke, nanti kalian main dadu ini. Caranya gimana? Caranya, ada yang tahu cara mainkan kartu? Mau main dadu ini? Tahu gimana caranya, Mbak? Dilempar. Terus kalau yang kecil dengan cara di apa? Dikocok, ya. Mas, jangan mainan terus, ya. Kita sedang belajar. Pengen pinter enggak? Pengen. Kalau pengen pinter, pengen bisa menyelesaikan ini,
kalian simak apa yang Pak Guru katakan. Jangan ngobrol sendiri. Oke, kita lanjut ya. Caranya apa? Dilempar. Satu anak melempar sekali. Contoh nih, Mbak Caca. Mbak Caca melempar, nanti keluarnya apa? Oh, keluarnya pir. Kalian ditulis di sini mana pir? Dicoret satu. Contoh lagi, Mbak Yasmin melempar, dapatnya apa? Katakan dapatnya stroberi. Maka dicoret stroberi, ya. Sudah paham belum cara mengisinya? Sudah paham. Nanti setelah keliling sudah lempar gadu semua, kalian dihitung yang dapat pir berapa, yang dapat semangka berapa, ya. Oke, sudah bisa dimulai. Nanti teman kalian ada yang bagian mencatat, ya. Setiap yang jatuh munculnya apa dicatat, biar tidak lupa. Setelah itu nanti setelah memperoleh data, teman-teman kalian bermusyawarah siapa nanti yang akan maju ke depan, ya. Yang maju ke depan nanti siapa membacakan hasil dari peluang tadi, lemparan dadu. Oke, silakan Pak Guru kasih waktu untuk mengisi lembar kerja. Silakan dimulai. Dilempar. Yang tinggi lemparnya, Mbak. Yang tinggi seperti ini nih. Nih, jadi peluangnya kan jauh. Nah, kan? Tuh muncul semangka. Ya, coba mulai dari Baru Roh dulu. Silakan, Mbak. Gimana? Sini dulu. Di sini dimasukin, nanti dari sini pindah ke sini, ya. Gimana? Iya, di sini dulu, habis dari sini nanti dipindah ke sini, ya. Ya, coba dari sini dulu. Mas, dilempar yang ke atas. Gimana? Sudah. Ini cuma 3. Kan 4 orang. Oke, ya, berarti nanti nih masuk ke sini, ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Silahkan, ya, dicatat. Sudah bisa dilemparnya yang tinggi biar itu. Sudah, kalau sudah ini dimasukkan ke sini. Ini ke sini. Ini masukkan ke sini, ya. Ya, kalau sudah selesai dimasukkan ke sini ke belakang. Jadi ini yang sate ada 2. Sudah bisa, Mbak? Oke, dimasukkan. Ya, ini dimasukkan ke sini. Iya, nggak, di sini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Coba, itu kan tadi cuma 1 ya. Coba 1 kali putaran lagi. 1 putaran lagi ditambahkan ke situ. Ya, 1 putaran lagi. 1 putaran lagi nanti dimasukkan, ditambah. 1 putaran lagi nanti ditambah. 1 putaran lagi. Nah. Iya, mutar. Pir. Ayo Mbak, udah belum? Udah 2 putaran. Udah 2 putaran. Kok 2 putaran?
Oh iya. Sudah, Mas? Sudah, Mbak? Sudah semuanya? Ada yang susah enggak? Oke, sudah belum? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, nanti ketua kelompok maju ke depan. Ya. Maju ke depan. Maju ke depan membacakan hasil dari kelompok A. Kelompok A dulu maju coba. Ayo, Mbak Safira maju. Ayo. Silakan Mbak Safira, kelompok A membacakan hasil dari kelompoknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membaca. Saya akan membacakan hasil dari kelompok saya. Dari kelompoknya Mbak Safira mendapatkan apa aja dari lempar dadunya? Sate 2 dan donat 2. Ya, jadi ternyata ini dari kelompoknya Mbak Safira itu memperoleh sate 2 dan donat 2. Itu dari hasil lempar dadu 1 kali. Coba untuk kelompok 2, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil Lempar dadu. lempar dadu. Ini masuk. Bakso 1, cireng 1. Wow. Sate 3, jasuke 1, donat 1, es krim 1. Wow. Sudah? Sudah. Ya, ini dari hasil lempar dadu kelompok 2, bakso 1, cireng 1, sate dapat 3, jasuke 1, donat 1, dan es krim 1. Oke, silakan dilanjutkan kelompok 3. Zero people. Yo. Assalamualaikum Warahmatullahi. Saya akan membacakan Hasil kerja kelompok 3 kelompok 3 dari lempar dadu. lempar dadu. Apel 1, jeruk 1, semangka 4, bir 1. Oke, ini dari kelompok 3. Ya, terima kasih Mas. Oke, setelah kalian tadi mempresentasikan hasil kerja kalian, berarti sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ya, dengan mengucapkan hamdalah maka kita berakhir pembelajaran kali ini. Mari kita membacakan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.